Kisah bangsa Arab. Dan kisah Saba. Kisah bangsa Arab dan kisah Saba. Kisah bangsa Arab dan kisah Saba. Ya, Revi baca. Ini? Nanti ada keterangannya. Bacanya pelan-pelan. Ya. Kisah-kisah bangsa Arab. Riwayat yang sahih dan masyhur menyebutkan bahwa bangsa Arab Aribah ada sebelum masa Nabi Ismail. Adapun bangsa Arab Mustaribah mereka setelah bangsa Arab di Hijaz dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Adapun bangsa Arab di Yaman. Riwayat yang masyhur. Nah, coba diulang. Tadi apa? Kisah bangsa Arab itu dari keturunan siapa? Bangsa Arab. Menyebut bahwa bangsa Arab Aribah ada sebelum masa Nabi Ismail. Adapun bangsa Arab Mustaribah mereka adalah bangsa Arab di Hijaz dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, bangsa Arab itu dinisbatkan kepada Ismail. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada namanya Arab Aribah. Ada sebelum Ismail. Dan itu mereka itu ada yang dari Ad, Samud, Tosem, Jadis, Umaim, Jurhum, Al-Amalik. Nah, itu namanya Arab Al-Aribah. Jadi Arab itu ada dua macam. Catat Revi di iPadmu. Al-Aribah. Ini sebelum Ismail. Arab Al-Aribah sebelum Ismail. Itu ada kaum Ad, Samud dan lainnya. Kaum Ad, Samud dan lain-lain. Ada kaum Ad, Samud dan lain-lain. Ini yang dulu kita bahas keturunannya Nuh berarti. Siapa keturunannya Nuh saja? Yang Arab siapa dulu? Sam ya? DLL dan lain-lain. Ada namanya Arab Musta'ribah, yaitu Arab Hijaz, yang merupakan keturunan Ismail bin Ibrahim. Kemudian ada Arab Musta'ribah. Musta'ribah. Ini Arab Hijaz, Arab Hijaz. Hijaz dari keturunan Ismail. Ya, dia dari keturunan Ismail.
Musta'ribah. Ada lagi Arab Yaman. Ada situ disebut Arab Yaman, Fi? Ada Adapun bangsa Arab di Yaman, riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa mereka berasal dari Qahtan. Seluruh bangsa Arab dibagi menjadi dua bagian, Qahtaniyah sama dan Adnaniyah. Nah, Bangsa sebentar, Arab ada lagi yang ketiga. Tunggu, kita lihat Arab dari Yaman. Arab Yaman ini wahum himyar. Mereka disebut dengan Qahtan. Nah, Qahtan. disebut Nah, coba diulang lagi, Roevi. Setelah Arab Yaman tadi, Arab Yaman. Adapun bangsa Arab di Yaman, riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa mereka berasal dari Qahtan. Nah, mereka berasal berarti, bukan disebut ya. Berasal dari Qahtan. Berasal dari Qahtan. Nah, terus berasal dari Qahtan. Qahtan. Seluruh bangsa Arab dibagi menjadi dua bagian. Bangsa Arab dibagi dua bagian. Ya, bangsa Arab itu dibagi dua bagian. Ini sudah ya? Terus satu. Ini mana? Keturunan musta'ribah atau sekarang gue? Seluruh bangsa Arab dibagi menjadi dua bagian, Qahtaniyah dan Adnaniyah. Qahtaniyah dan Adnaniyah. Dan Adnaniyah, gitu ya. Terus baca lagi. Bangsa Arab Qahtaniyah terdiri dari dua suku, Qahtaniyah Sa'ad dan Hadramaut. Nah, Qahtaniyah ada dua suku. Qahtaniyah itu ada dua suku. Yaitu satu apa? Sabah, dua Hadramaut. Hadramaut yang di Yaman. Terus ada lanjutannya, Vi? Bangsa Arab Adnaniyah terdiri dari dua suku juga, yaitu Rabi'ah dan Mudar. Nah, suku apa tadi? Adnaniyah ada dua suku juga ya? Ulang coba, Vi. Bangsa Arab Adnaniyah pun terdiri
Nah, sebentar. Adnania. Ada dua suku. Itu apa? Rabi'ah dan Mudhar. Rabi'ah dan dua Mudhar. Nah, gitu. Kenapa ulama Kotonia, adnania. Kotonia ada. Kotonia itu ada Sabak, ada Hadramaut. Adnania ada Rabi'ah, ada Mudhar. Ya dah. Ada lagi? Lanjut. bangsa Arab Qahtan adalah yang pertama kali disebutkan padanya. Terus. Abyid al-laknah bermalamlah dalam laknat dan anim sabahan berpagilah dengan kenikmatan. Nah, coba lihat apa itu maksudnya. Bangsa Arab Qahtan adalah yang pertama kali disebutkan padanya. Abyid al-laknah, bermalamlah dalam laknat, dan an'im sobahan, berpagilah dengan kenikmatan. Langsung kan? Nah, selesai dulu ya. Yang penting pembagiannya ini paham. Jadi dibagi dua suku besar kalau bangsa Arab. Ada Qahtaniyah, ada Adnaniyah. Qahtaniyah apa saja? Ada Sabak, ada Hadramaut. Terus kalau Adnaniyah, apa saja Adnaniyah? Ada Rabi'ah sama Mudhar. Nah, sekarang kita baca kisah Sabak. Ini kisah Sabak yang dulu itu Nabi Sulaiman itu loh. Nah, coba kisah Sabak. Kisah Sabak. Nah, kisah apa? Kisah Sabak. Kisah Sabak. Sekarang kita baca kisah Sabak. Tunggu ya. Sabak. Ya, baca. Kisah Sabak ya baca. Ya, para ulama ahli nasab berkata, nama Sabak adalah Abdu Syams bin Yasjub bin Ya'rid bin Qahtan. Nah, sekarang kita lihat. Namanya Sabak itu aslinya dari Sabak. Dari Abdus Syams bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Lihat ya namanya. Nama dari Sabak. Itu Abdus Syams. Abdus Syams. Syams bin Yasjub. Yasjub bin Yasjub bin Ya'rub. Ya, sini Ya'rub bin Qahtan.
Ya. Abdus Syams, hamba matahari, Abdus Syams itu. Bin Yasjub, bin Ya'rub, bin Qahtan. Terus. Mereka juga berkata, Sabah adalah orang yang pertama kali melakukan penawanan atau Sabah di negeri Arab sehingga ia dinamakan dengan Sabah. Lantaran apa yang ia perbuat, disebutkan pula bahwa ia adalah orang yang pertama kali menggunakan mahkota. Sebagian mereka juga mengatakan bahwa Sabah adalah Nah, ada yang bilang dia itu yang pertama kali menawan, ya dah? Bukan, yang sebelumnya menawan. Mereka juga berkata Sabah adalah orang yang pertama kali melakukan penawanan. Nah, pertama kali melakukan penawanan. Terus apa lagi, Roevi? Yang pertama kali juga pakai mahkota. Pertama kali pakai mahkota. Ya, terus. Dan ada yang bilang dia muslim, ya. Dan dia itu muslim. Sabah itu muslim. Dia pertama kali pakai mahkota, dia itu muslim. Ya, baca lagi. Kalian harus catat ini loh, karena tidak ada di buku yang lain nanti itu. Terus baca. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Waklah, aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, perihal Sabah, apakah dia itu? Apakah seorang lelaki, perempuan atau negeri? Rasulullah SAW bersabda, Sabah adalah seorang lelaki yang memiliki 10 anak. Di antara mereka tinggal di Yaman dan 4 yang lain tinggal di Syam. Anak-anaknya yang tinggal di Yaman adalah Mujih, Indah, Ariyun, Anmar, dan Humair. Adapun anak-anaknya yang tinggal di Syam adalah ada di Yaman, ada di Syam, ya. Terus Lahm, Judzam, Amilah, dan Ghosnan. Terus Orang-orang Arab menamakan setiap raja yang menguasai Yaman lengkap dengan Sihir dan Hadramaut dengan sebutan Tubba. Sebagaimana mereka menamakan setiap raja Syam dan Jazirah Arab dengan Kaisar, setiap raja Mesir dengan Fir'aun. Setiap raja mana itu kaisar? Setiap raja Mesir. Sebelumnya. Sebagaimana mereka menamakan setiap raja Syam dan Raja Syam itu kaisar, terus dan raja Mesir itu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar berarti. Ya, gelarnya bukan namanya. Berarti gelarnya namanya Fir'aun. Terus setiap raja Habasyah dengan An-Najasyi dan setiap raja India dengan Tulaimus. Terus tidak hanya satu ulama salaf maupun khalaf yang menyebutkan bahwa bendungan Maghrib asal muasalnya adalah adanya air yang mengalir di antara 2 gunung. Mereka kemudian membendung antara 2 gunung itu dengan
dengan membuat sebuah bangunan yang sangat tepat dan strategis hingga air yang tertampung semakin meninggi mencapai kedua gunung tersebut. Mereka kemudian bercocok tanam dengan membuat banyak perkebunan. Ya, terus Disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahwa yang pertama kali membangun bendungan itu adalah Sabah bin Ya'rib. Ada 70 lembah yang ia alirkan airnya menuju bendungan ini. Kemudian ia membuat 30 lubang yang dapat mengalirkan air. Luasnya mencapai panjang 1 farsah dan lebar 1 farsah. Imam Qatadah dan imam yang lain menyebutkan bahwa ada seorang perempuan melintas di perkebunan Sabah dengan membawa sebuah keranjang di atas kepalanya. Keranjang yang ia bawa sampai penuh dengan buah-buahan yang berjatuhan saking matang dan banyaknya buah-buahan. Di perkebunan Sabah, para ulama juga menyebutkan bahwa tidak ada satupun kutu di negeri mereka. Tidak ada satupun kutu di negeri mereka. Terus Tidak ada pula binatang yang mengganggu karena saking sehatnya cuaca dan berkualitasnya pepohonan mereka. Terus Ketika kaum Sabah mulai beribadah kepada selain Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, meminta agar jarak tempuh safar dijauhkan dan meminta agar kebaikan diganti dengan keburukan. Bagaimana Bani Israel meminta agar mana dan salwa diganti dengan sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka nikmat Allah yang agung tersebut dicabut dari mereka dengan dihancurkan dan dicerai-beraikan negeri mereka. Sudah. Ya, lanjut lagi, masih dibalik itu sampai selesai. Itu terakhir kisah apa itu? Tuba. Besok baru kita bahas berarti. Nanti kasih tanda itu ya. Kita Sabah berhenti sampai situ. Sekarang tulisan Arab. Ayo, Ruqayyah. Hapus Ruaifi. Sekarang kita huruf baru. Mim, ha, ta, dan hamzah. Sekarang mim, ha, ta, dan hamzah. Ayo. Mim ya. Iya. Awal, ke tengah, akhir. Oke, kalau di sini gini. Mim, mim, mim. Duduk.
Ha? Allah Akbar, Allah Akbar. Sini. Dah. Ya, buka sana Ruqayyah. Duduk. Tetap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti yang di rumah mau ini catat silakan. Kemudian nanti tinggal dikumpul ya di IG, di tag M Abdul Twasikal di Instagram.